Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Teks berita ini sangat penting loh, karena teks berita ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di televisi, radio, surat kabar, bahkan media sosial. Nah, supaya lebih paham, yuk kita bahas bersama secara santai tetapi tetap fokus. Jangan lupa teman-teman siapkan buku catatan dan simak sampai akhir ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau bertanya dulu nih. Pernah gak kalian membaca berita di surat kabar, menonton berita di televisi, atau melihat informasi yang sedang viral di media sosial? Menurut kalian, semua informasi itu bisa disebut berita enggak ya? Atau berita itu harus berdasarkan fakta? Dan apa kejadiannya itu benar-benar terjadi? Coba dipikirkan dulu sebentar. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang kita akan belajar bersama tentang teks berita, supaya kalian bisa memahami apa itu berita yang benar dan bagaimana ciri-cirinya. Jadi, apa itu berita? Atau berita itu apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau baru terjadi. Bisa juga berarti kabar, laporan, atau pemberitahuan. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Dan sebuah berita harus berdasarkan fakta. Dan ingat ya, tidak semua fakta itu bisa diangkat menjadi sebuah berita. Lalu, untuk apa teks berita dibuat? Dan sebenarnya apa tujuan teks berita? Nah, tujuan teks berita yaitu untuk memberikan informasi yang faktual, jelas, dan terpercaya kepada pembaca atau pendengar. Jadi, teks berita itu bukan cerita karangan atau pendapat pribadi, melainkan berdasarkan fakta dan hasil di lapangan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Nah, ciri-ciri teks berita ini ada 4 teman-teman. Yang pertama, harus faktual dan objektif. Maksudnya, berita harus berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi dan disampaikan secara netral tanpa opini penulis, sehingga berita kredibel dan dapat dipercaya. Yang kedua, aktual. Berita itu harus memuat informasi yang baru, sedang hangat, atau relevan dengan kondisi terkini dan bukan peristiwa lama. Yang ketiga, lengkap dengan 5W 1H. Berita idealnya menjawab unsur-unsur penting seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, bahasa jelas, ringkas, dan baku. Maksudnya, bahasa itu harus menggunakan bahasa yang baku, sederhana, padat, dan juga mudah dimengerti oleh pembaca. Seringkali dengan kalimat langsung dan kata kerja perwarta. Selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita atau seringkali disebut lead. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita ini disebut juga sebagai lead.
daras berita, atau orientasi. Yang kedua, tubuh berita atau seringkali disebut body. Tubuh berita ini berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Yang ketiga ada ekor berita atau disebut tail. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Nah, teman-teman, jika ekor berita ini dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Karena keenam unsur berita itu sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Nah, teman-teman, pernah enggak kalian membaca sebuah berita, tapi setelah dibaca masih bingung sebenarnya apa yang terjadi? Supaya berita itu jelas dan tidak menimbulkan salah paham, ada beberapa unsur penting yang harus ada di dalam teks berita. Unsur-unsur itu dikenal dengan sebutan 5W 1H atau juga disebut adik Simba. Kalian pasti udah nggak asing kan sama sebutan ini? Nah, kita langsung aja. Yang pertama, kata what atau apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, when atau kapan. Nah, kata tanya kapan ini biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yang ketiga, where atau di mana. Nah, kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang keempat, kata siapa atau wo. Kata tanya siapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, kata why atau kenapa. Nah, kata yang ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Kalau kata tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis dan sesuai urutan waktu kejadiannya. Kalau keenam unsur ini lengkap, berita akan lebih mudah dipahami. Teman-teman, setelah mengetahui unsur-unsur teks berita, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan ini berkaitan dengan cara bahasa yang digunakan dalam sebuah berita, agar informasi yang disampaikan bisa tetap jelas dan mudah dipahami. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang, karena bahasa standar itu sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contoh, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, teman-teman akan menemukan kalimat langsung. Nah, apa sih kalimat langsung itu? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini, kami terus mengembangkan kasusnya. Ucap Sutama. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental.
Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, kata kerja mental ini memiliki nama lain loh, yaitu kata verba mental. Sudah gak bingung lagi kan? Nah, kalau teman-teman masih bingung, lihat contohnya pada kalimat ini. Merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Nah, pada kalimat tersebut, kata merasa termasuk kata kerja mental karena menunjukkan keadaan batin, perasaan, atau respons pikiran seseorang. Nah, kata ini tidak menggambarkan tindakan fisik, melainkan apa yang dirasakan oleh subjek, yaitu para korban. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan pada waktu dan tempat. Nah, teman-teman, pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadinya hal tersebut. Contoh, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu pada 8 Oktober 2017. Teman-teman bisa melihat langsung kan di sini tempat dan waktunya. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga dengan konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh kata konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik lagi nih tentang teks berita. Ternyata cara penyajian berita itu tidak selalu sama. Ada berita yang disampaikan secara langsung, dan ada juga yang secara cepat. Ada juga yang berisi pendapat serta penjelasan lebih mendalam. Nah, supaya tidak bingung, yuk kita kenali jenis-jenis teks berita berikut ini. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya itu tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Artinya, informasi yang diberitakan pada berita langsung itu sangat update. Contohnya, berita yang terdapat pada headline atau halaman depan koran agar lebih cepat diketahui pembaca. Yang kedua, berita opini atau opinion news. Kalau berita opini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar yang mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya, berita opini berasal dari seseorang yang ahli di bidangnya seperti profesor, dokter, cendekiawan, menteri, dan sebagainya. Yang ketiga, berita interpretatif atau interpretative news. Maksudnya apa sih? Berita interpretatif merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Yang keempat, berita investigasi atau investigation news. Selanjutnya, berita investigasi menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi, pembuatannya itu dibutuhkan banyak sumber dan penyelidikannya langsung untuk mendapatkan fakta-fakta yang tersembunyi. Dan yang terakhir yaitu berita mendalam atau deep news. Sedikit berbeda dengan jenis berita investigasi, kalau berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Oleh karena itu,
Pada jenis berita ini, unsur yang ditekankan adalah why atau mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi, serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa. Contohnya, berita yang berisi rangkaian penyebab musim dari kecelakaan di suatu tempat. Nah, teman-teman, sebelum videonya benar-benar kita tutup, sedikit tambahan dari aku. Kalau video pembelajaran video ini tuh aku editnya pakai Capcut, yaitu aplikasi edit video yang udah lama banget aku pakai, dan selama itu juga Capcut ngebantu aku bikin proses editing yang jadi lebih mudah, lebih rapih dan praktis karena fiturnya yang simple dan lengkap. Nah, jadi kalau kalian pengen ngedit video pembelajaran dengan yang lebih praktis dan mudah dan juga nggak ribet, Capcut ini bisa banget jadi pilihan kamu. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita di hari ini tentang teks berita. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, hingga jenisnya. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih memahami apa itu teks berita dan dapat membedakan dengan jenis teks lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.